Gimana sih rasanya dikhianati? Pernah nggak kalian merasa begitu percaya sama seseorang, tapi tiba-tiba dia menusuk kalian dari belakang? Apakah itu teman, pasangan, atau bahkan keluarga sendiri? Aku tahu, rasanya kayak semua yang kita percaya hancur dalam sekejap. Tapi gimana sih sebenarnya kita harus menghadapi perasaan itu? Atau apakah kita perlu memaafkan? Atau justru belajar untuk lebih berhati-hati? Stay tuned, karena aku akan cerita pengalaman pribadiku yang mungkin bisa bikin kalian mikir ulang soal arti kepercayaan. Kalau kita ngomongin soal pengkhianatan, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah itu cuma tentang perselingkuhan? Atau bisa lebih dari itu? Kadang, pengkhianatan itu bukan cuma soal pasangan selingkuh. Teman yang tiba-tiba menjauh saat kita butuh, keluarga yang gak ada saat kita jatuh. Semuanya bisa terasa seperti pengkhianatan. Jadi, apa yang menurut kalian paling menyakitkan? Ketika seseorang menghancurkan kepercayaan kita secara perlahan atau dengan tiba-tiba? Kalian pernah ngalamin yang mana? Aku pernah ngalamin sendiri, dikhianati sama orang yang aku kira bakal selalu ada buatku. Seseorang yang udah aku anggap sahabat sejak lama. Kita sering berbagi cerita, rahasia, bahkan mimpi-mimpi. Tapi satu hari, dia memilih jalan yang menurutku adalah mengkhianatiku. Aku gak nyangka, dan rasanya kayak ditampar keras di wajah. Kalian tahu gak, rasanya waktu kepercayaan kalian dijadikan mainan, itu bukan cuma sakit, tapi juga bikin kita merasa bodoh karena udah terlalu percaya. Saat itu, aku coba cari alasan. Kenapa dia begitu? Apakah aku yang salah? Atau mungkin dia memang tidak pernah benar-benar peduli? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin aku overthinking berhari-hari. Dan kalian tahu yang lebih menyakitkan? Saat aku sadar bahwa dia sama sekali gak merasa bersalah. Aku yakin banyak dari kalian juga pernah ngalamin hal serupa. Jadi, gimana caranya kita bisa move on dari perasaan dikhianati ini? Apa harus kita balas dendam? Atau pura-pura gak peduli? Menurut kalian, apa cara terbaiknya? Karena waktu itu, jujur, aku sempat mikir untuk mengabaikan saja dan berpura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata itu gak menyelesaikan masalah. Semakin aku mencoba lari, semakin sakit perasaan itu mengikutiku. Akhirnya aku belajar bahwa kita gak bisa terus-menerus berharap orang lain akan selalu melakukan hal yang benar. Kadang, kita perlu belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kalau enggak, kita akan terus terjebak dalam rasa sakit itu. Tapi apakah memaafkan berarti melupakan? Aku sendiri gak yakin soal itu. Gimana menurut kalian? Apakah memaafkan berarti kita bisa kembali percaya lagi? Setelah peristiwa itu, aku merasa gak gampang percaya sama orang. Selalu ada rasa ragu di hati. Setiap kali ada orang yang mencoba mendekat, kadang aku bertanya-tanya, apakah aku bisa benar-benar mempercayai orang lagi? Atau apakah ini adalah caraku untuk melindungi diri? Aku jadi lebih waspada dan lebih banyak berpikir sebelum membuka diri ke orang lain. Dan mungkin ini salah satu dampak dari pengkhianatan, kita jadi berubah. Tapi apakah perubahan ini baik atau buruk? Apakah kita menjadi lebih kuat atau justru malah makin terisolasi? Dan kalian, gimana cara kalian berurusan dengan dampak ini? Apakah kalian merasa lebih aman dengan tidak mudah percaya lagi? Atau justru merasa kesepian?
setiap pengalaman buruk selalu membawa pelajaran. Buat aku, pengalaman dikhianati ini mengajarkan banyak hal tentang orang lain, dan lebih penting lagi, tentang diriku sendiri. Aku jadi lebih sadar tentang siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Tapi itu juga membuatku menyadari betapa berharganya hubungan yang benar-benar tulus. Jangan sampai karena satu orang yang menyakiti kita, kita jadi menutup pintu untuk orang-orang baik yang sebenarnya tulus ingin berada di sekitar kita. Tapi, gimana caranya kita bisa membuka diri lagi setelah semua ini? Apakah kita harus mulai dari awal? Atau apakah kita harus menunggu sampai kita benar-benar siap? Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah kita siap terluka lagi jika ternyata kita salah memilih untuk kedua kalinya? Pada akhirnya, semua kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita memilih untuk tetap bertahan dalam rasa sakit itu, atau memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup? Kita mungkin gak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Jadi, buat kalian yang sedang merasa dikhianati, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Semua orang pernah merasakan rasa sakit yang sama, hanya caranya menghadapinya yang berbeda. Jadi, apa pilihan kalian? Tetap tenggelam dalam rasa sakit atau bangkit dan tunjukkan bahwa kalian lebih kuat dari yang mereka pikirkan? Mari kita saling menguatkan, karena kadang kita butuh tahu bahwa ada orang lain di luar sana yang merasakan hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap kuat guys.